Seandainya yang mau nyalek itu adalah pimpinan dari Aisyah, itu bolehkah? Karena kami dengar kalau sudah jadi pimpinan di Aisyah atau Muhammadiyah, katanya nggak boleh nyalek begitu. Kalau boleh ya? Oh begitu. Bapak jawab coba. Seandainya ada yang mengatakan tidak boleh, berarti Bapak tolong melobi ke pimpinan Aisyah pusat dan Muhammadiyah pusat. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Partai Umat, Bu, kita sangat membuka pintu selebar-lebarnya. Pengurus-pengurus kita di wilayah Indonesia kan ada 36 sekarang, Bu, provinsi ya. Itu ada pengurus yang juga pengurus aktif PWM. Yang di Kalimantan Timur, di Bali pengurus PWM. Nah, apalagi kalau yang di daerah ataupun cabang, biasanya lebih fleksibel, Bu. Jadi kalau katanya itu ada jelas itu mungkin ya, kayaknya kurang tepat juga. Apalagi situasi nasional kita ini memanggil kita semua. Ya, kalau ibu-ibu di Asia pasti punya kekuatan modal sosial tadi, punya jejaring, punya aspirasinya harus diperjuangkan dan seterusnya. Jadi kalau menurut saya sih, ya harus seperti kata Pak Amin juga dalam forum-forum bersama PWM itu, Muhammadiyah tidak bisa kemudian hanya bilang, mohon maaf, saya biarkan warga Muhammadiyah memilih. Itu nggak boleh, harus diarahkan. Namanya director, namanya pimpinan, itu harus mengarahkan. Kalau hanya membiarkan, silahkan salah jalan. Jadi menurut saya, insya Allah, saya yakin apalagi yang di daerah atau cabang, boleh. Ini juga pengurus-pengurus Muhammadiyah semua ini sebenarnya. Insya Allah tidak masalah, insya Allah. Tapi ya sebagai kesopanan organisasi, ya tidak ada salahnya kemudian pamit, bukan pamit ataupun mau minta izin. Nah, kita juga berencana nanti menyurati Pak ya, menyurati organisasi-organisasi, kita minta kader terbaik mereka yang dicalonkan untuk menjadi bacalek, termasuk Aisyah mungkin ditindaklanjuti Pak Imawan, Ketua DPW-nya. Begitu Bu, kira-kira Bu, semoga menjawab. Silakan Bu. Selanjutnya Bapak atau Ibu, silakan Ibu. Ibu yang maju. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mungkin bukan bertanya, cuma ingin mohon diulang tadi karena saya terlambat masuk ke dalam ruang ini, tentang tajdidul Islam tadi, yaitu faktor internal dan eksternal. Yang eksternal tadi kayaknya penting sekali, saya tadi mencatatnya kurang lengkap. Terima kasih. Jadi kaitannya begini Bu, ibu-ibu mungkin bertanya, kita semua bertanya, Islam semakin besar di Indonesia, ya, secara populasi, tapi kemiskinan, pendidikan, kesehatan juga turun. Jadi Islam yang semakin besar secara kuantitas, kenapa korelasinya negatif terhadap pendidikan, terhadap ekonomi dan seterusnya? Padahal nilai-nilai Islam itu harusnya berkorelasi positif kalau dilaksanakan dengan benar. Betul ya? Kalau nilai-nilai Islam dilakukan dengan benar, maka ekonomi harusnya membaik. Maka pendidikan harusnya merata, kesehatan pun merata dan seterusnya. Pertanyaannya adalah, kenapa sekarang masih berkorelasi negatif? Dan jawabannya, salah satunya kita perlu melakukan pembaruan terhadap cara kita ya, menerapkan Islam. Pertama, ini tahapannya, saya mengikuti buku Tauhid Sosial itu, ya, melakukan purifikasi terhadap tauhid kita. Menyadari bahwa tauhid kita itu adalah tauhid pergerakan, tauhid perjuangan. Tidak hanya berhenti pada ranah akidah saja, tapi juga kita expand, kita perluas sampai ranah perjuangan sosial tadi, tauhid sosial. Dasarnya salah satunya adalah surat Ibrahim 24 dan 25. Ya bisa dilihat ya, surat Ibrahim 24 dan 25. Itu tauhid kita. Kedua adalah, ini tadi saya belum sampaikan, kedua kita perlu membumikan ajaran-ajaran Islam. Membumikan dalam arti dia bisa kita realisasikan, kita wujudkan, tidak hanya dalam bentuk konsep ya. Membumikan nilai-nilai Al-Quran. Itu yang barangkali kita sering bertanya, mengapa Islam semakin besar populasinya, di saat yang bersamaan juga kantong-kantong kriminal itu juga di lingkungan Islam juga, kantong-kantong orang-orang korupsi agamanya juga Islam juga dan seterusnya.
Ya ini kita yang kedua perlu membumikan nilai-nilai Islam. Artinya dia menjadi suatu hal yang operasional, suatu hal yang bisa berjalan dalam kehidupan kita bermasyarakat, menyelesaikan berbagai macam permasalahan yang ada di sekitar kita, permasalahan harian kita, sehingga Islam menjadi relevan. Sebagaimana memang tujuan Islam adalah agama yang menyeluruh dan kafah. Yang ketiga, pendidikan dan ilmu pengetahuan. Ini tadi saya belum sempat lanjutkan. Terima kasih Bu atas pertanyaan, jadi saya bisa lanjutkan. Pentingnya kita menjaga ilmu pengetahuan dan pendidikan kita. Tambah satu lagi, teknologi. Jadi ingat, Islam pernah berjaya 7 abad tanpa putus. Zaman Abbasiyah itu karena pendidikan. Karena Islam membuka diri terhadap pendidikan dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Zaman Abbasiyah. Dan pelajaran lagi mulai abad 16, 17, 18, Islam itu pernah jaya pada paruh ketiga. Jadi kalau kita lihat perjalanan Islam, lahir abad ke-7. Saat itu ada 2 kekuasaan saja. Namanya Bizantium di Eropa Timur sama Persia di Asia Barat. Hanya ada 2 kekuasaan. Lahirlah Islam. Eropa belum ada, belum kedengeran. Eropa masih kolot semua. Eropa yang sekarang maju itu masih tertinggal. Islam ini lahir, kemudian hanya butuh 1 abad. Bani Umayyah, butuh 1 abad saja. Tahun 600 pertengahan sampai 750, Islam menguasai Persia seluruhnya dan sebagian besar Bizantium. Ini kemasan Islam. Kemudian disambut Abbasiyah selama 7 abad, mereka coraknya berbeda dengan Umayyah. Mereka membuka diri terhadap ilmu pengetahuan Yunani. Makanya Islam kemudian berkembang, ya buku-buku semua itu dipelajari, dikembangkan, lahirlah kejayaan Islam selama 7 abad. Bahkan Bu, itu Amerika ditemukan ataupun Vasco da Gama berhasil menemukan Tanjung Harapan di Afrika Selatan, kemudian bisa ke Asia Timur, itu karena literatur orang Islam. Karena mengatakan bumi itu bulat. Karena mereka tahu bumi itu bulat, kemudian saya bisa ke Asia Timur tanpa melalui Arab, semenanjung Arab, yang saat itu adalah pusat ekonomi. Mereka mencari jalur. Vasco da Gama mencari jalur ke selatan, Tanjung Harapan ya di Afrika, berhasil ke timur tanpa melalui semenanjung Arab. Kemudian Columbus pergi ke barat, ketemulah benua Amerika. Jadi Amerika ditemukan, itu juga andil umat Islam mengatakan dengan literatur. Ini dan seterusnya. Ini maaf saya agak jauh. Artinya pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi harus dikembangkan. Maka Aisyah Muhammadiyah ini harus tetap melakukan apa yang sudah dilakukan. Bahkan dalam skala yang kalau bisa pihak-pihak lain itu juga membantu. Karena ini pendidikan, backbone. Yang terakhir adalah modernisasi organisasi Islam. Ya, modernisasi. Artinya yang efektif, yang serba, yang memanfaatkan kemajuan digital. Ini yang dimaksud tadi dalam pembaharuan dalam konteks penerapan nilai-nilai Islam. Itu Bu tadi Bu. Kalau eksternal tadi adalah Islamofobia. Islamofobia itu adalah ketakutan terhadap Islam yang sudah dalam bentuk industri. Ini nyata di luar sana dalam bentuk industri. Turunannya salah satunya tadi adalah politik identitas. Itu karena takut Islam besar. Yang mereka takutkan Bu, ini ya. Ini Islamofobia itu turunannya adalah juga pendidikan kita dilemahkan melalui kurikulum itu loh. Sadar nggak kita? Ya, kita ini besar, tapi karena kebetulan istri saya juga mengolah sekolah di Jogja, ada sekolah dari PG sampai SMA. Jadi kita akhirnya sepulang dari sekolah di luar itu, istri saya mengubah seluruh kurikulum karena dilihat ini nggak masuk akal, ini memperlambat, membuat anak-anak kita itu kehilangan apa yang harus dipelajari dan menjadi robot gitu. Ini bahasa Islam. Nah, mereka membayangkan, mereka takut Islamofobia itu, takut kalau Islam yang jumlahnya 82% ke atas, 200 juta sekian, itu kemudian menjadi bangsa yang terdidik. Mereka takut Islam jaya seperti zaman Abbasiyah, selama 7 abad tanpa terputus, 7 abad 700 tahun. Dan Islam kejayaan terakhir kuasa Islam yang terakhir runtuh ibu-ibu adalah Turki Utsmaniyah tahun 1920-an, itu yang terakhir. Setelah itu belum ada lagi
kejayaan Islam, peradaban Islam yang unggul. Jadi mereka sangat takut Islamophobia ini, takut Islam besar, takut Islam cerdas. Tapi Aisyah sekali lagi itu punya sekolah, punya guru-guru yang bisa kemudian sebenarnya tanpa mengikuti apa semua yang ya sudah perbaiki kurikulum, perbaiki cara-cara, dan insya Allah kita nanti anak-anak kita tadi itu akan membangun kejayaan peradaban Islam di masa mendatang. Silakan Bu. Terima kasih. Ini ada Bu. Silakan. Ini satu lagi Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ridho, dalam surat Al-An'am Allah telah mengisyaratkan atau memberitahu kita, dan demikianlah pada setiap negeri kami jadikan pembesar-pembesar yang jahat agar melakukan budaya di negeri itu, tapi mereka menipu diri mereka sendiri tanpa menyadari. Kenapa Allah telah memberikan peringatan begini kepada kita semua, Pak? Sebab kita akan sekarang dicoba Bupati bersama-sama untuk menumpas tirani ini. Itu saya dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ya Pak yang kelima. Ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya senang sekali tadi mendengar dari ceramah Bapak yang mana mengatakan kita ini miskin, sedangkan kita aset kita banyak kaya. Sampai Nabi bilang sampai di pasar rumput ada nenek-nenek yang masih tidur di jalanan. Jadi saya merasa sedih, memang dari dulu merasa sedih gitu, karena kita ini kaya tapi miskin. Pemimpin kita ini kita karaknya Pak, semua omongannya bagus-bagus semua Pak, mau jadi ini, mau jadi legislatif, yudikatif, apa gitu, mau dimana di begini, tapi satu nggak ada Pak. Nyatanya ekonomi kita, tanah kita dikuasai oleh orang lain. Jadi maksud saya begini, bagaimana kita ini menyatukan umat pertama, yang kedua bagaimana action kita untuk umat ini, untuk untuk gerakan kita, walaupun di DPR nanti apa di mana, supaya aset kita ini kembali kepada NKRI kita. Kalau kita dijajah oleh bangsa asing, bagaimana generasi kita Pak? Semua udah dia kuasai tanah, dia kuasai emas, dia kuasai uranium, dia kuasai. Itu bagaimana kita Pak? Kalau kita lumayan, alhamdulillah. Ini generasi kita ini bagaimana nanti? Nah, jadi Pak, bagaimana nanti ini ada partai umat? Mudah-mudahan jangan terwarnai Pak. Sebab banyak partai Islam terwarnai, bukan mewarnai, tapi terwarnai. Kita udah lihat contoh banyak. Partai Islam tidak melakukan kalimatullah, tapi ujung-ujungnya duit. Sedih kami Pak, orang kecil ini Pak. Kita kaya tapi miskin, apalagi ke daerah. Jadi saya bertanya, apakah nanti action daripada partai umat ini untuk menekan kalimat ilah pertama, yang kedua supaya negara kita menjadi negara badatun dan batu walaupun kufur. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu. Yang dari yang terakhir dulu Bu ya. Insya Allah. Jadi kita di Partai Umat itu pertama terbuka, kemudian selalu saling mengingatkan, ya, selalu saling mengingatkan antara satu dengan yang lain, ya, bahwa perjuangan kita ke depan ini fokuslah pada satu saja, keridhaan Allah. Karena kalau sudah fokus pada jabatan, fokus kepada hal-hal yang materialistik, pasti kita akan menyebar. Jadi insya Allah Bu, ya, insya Allah yang bisa saya sampaikan, insya Allah. Karena itu yang juga kita sedang perjuangkan sekarang. Insya Allah nanti Partai Umat, kader-kadernya ini, dan sekaligus mohon doa, itu memang kader-kader yang memulai perjuangan dengan niat yang tulus. Kemudian niat tulus ini sekali lagi untuk memperoleh satu saja, keridhaan Allah. Kemudian perjuangannya adalah melalui pintu-pintu legislatif, pintu-pintu eksekutif, semuanya ya, untuk perjuangan undang-undang, peraturan-peraturan, sehingga tadi seperti kata Ibu, itu juga ada di ADART Partai Umat. Tujuan kita adalah membangun negeri, membangun bersama negeri yang baldatun thayyibatun walaupun kufur. Konkretnya Bu, kalau Ibu-Ibu Aisyah bergabung baik menjadi kader ataupun juga
menjadi bacalek, itu paling konkret Bu sekarang yang bisa kita. Ya, jadi kita buka, kita undang nanti Pak Imawan bisa follow up khusus ibu-ibu yang hadir hari ini ya. Itu nanti juga barangkali ada forum lanjutan terkait pencalekan dan segala macam supaya lebih jelas, tapi itu paling konkret. Ibu-ibu Asia, mari berjuang, kita bersama-sama. Karena sejauh ini kan kita sudah bersama-sama juga, hanya sekarang kita menatap perjuangan konstitusional, perjuangan intraparlementer 2024 jadilah caleg. Ada juga yang punya proyeksi jadi pilkada, silakan. Ya kita kemarin mendukung full, kita mendukung yang punya niat, ya, yang punya kompetensi, kapasitas kita dukung. Jadi itu konkretnya Bu. Sisanya kita saling mengingatkan, jaga niat, konsisten, dan mohon selalu perlindungan pada Allah. Ya Insya Allah pertolongan Allah datang dan sampailah kita pada apa yang kita tuju. Insya Allah gitu Bu. Ya. Kita harus yakin Bu, harus yakin. Yang tadi pertanyaan sebelumnya, jadi ibu-ibu, mari kita perhatikan sunatullah. Kalau bahasanya Pak Nasir itu undang-undang alam. Ya, kalau kita hukum alam, undang-undang alam. Sesuatu yang sudah ada rodanya, sesuatu yang besar itu dimulai dari yang kecil, yang tinggi dimulai dari yang rendah. Apalagi namanya kezaliman, itu berapa ayat disebutkan. Ketika nanti sudah pada puncaknya, bukannya sekarang sudah kita lihat al-bayyinah itu, tanda-tanda dari Allah. Kita lihat bagaimana kasus di Kementerian Keuangan yang membuka itu bukan KPK awalnya, bukan karena niat kita mengendus. Bagaimana kita tahu menterinya punya 30 jabatan rangkap, bagaimana di bawahnya mulai wakil menteri keuangan saja dirjen itu 39 orang merangkap. Tahu ya, itu dari anak 17 tahun yang meroyok 15 tahun. Bagaimana skenario Allah ya? Ini tanda-tanda dari Allah, ini sunatullah. Ya kita terus bermohon pada Allah, ya Allah, ya, kalau kekuatan kita, dana kita, ya, orang-orang kita, organisasi kita ini memang tidak sampai, ya, tidak mampu pada akhirnya melawan mereka yang triliunan dan segala macam, ya, bukalah itu semua. Runtuhkanlah itu semua. Doa kita lawankanlah ya Allah. Buatlah mereka yang dolim, lawan yang dolim. Biar mereka runtuh sendiri. Dan kita lihat sunatullah bagaimana mereka nanti akan terbuka satu persatu dan runtuh satu persatu. Ya kemarin kepolisian, sekarang Kemenkeu, dan kan 2024 kan kita harapannya tidak ditunda Ibu. Betul kan? Kalau Allah berkehendak ternyata dipercepat, apa boleh buat. Ya, kalau Allah berkehendak itu dipercepat, ya itu kehendak Allah. Tugas kita adalah menjalani apa yang sudah ditetapkan oleh Allah SWT. Doa kita terus Ibu, sembari usaha, sekali lagi usaha kita usaha yang beradab. Ibu-ibu jangan pikirkan revolusi, ya itu penumpahan darah, itu akan menghilangkan nyawa. Jangan berpikir, ibu-ibu 2024 10 bulan lagi perjuangan untuk pemilu, perjuangan partai umat mari kita isi, perjuangan lewat sosmed yang beradab, lewat forum-forum, sebarkan ini semua ke ibu-ibu yang lain, ke forum-forum lebih luas, dan insya Allah akan menolong perjuangan. Kiranya demikian ibu-ibu. Terima kasih sekali lagi atas silaturahim hari ini. Insya Allah kita ketemu dalam kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Iya Bu, ayo. Bu, ya Bu, terima kasih Bu. Ya, terima kasih.